Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Rasulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kita telah masuk dalam pelajaran ke-9. Ya, silahkan dibuka buku catatannya. Faedah yang telah kita kirimkan tadi. Pembahasan kali ini adalah tentang naat man'ut ya. Ya, apa itu naat? Naat itu adalah secara bahasa artinya adalah sifat. Sementara man'ut adalah kata yang disifati. Susunan naat man'ut bisa diartikan dengan yang. Naat itu harus mengikuti man'utnya. Naat mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Yang pertama dalam hal i'rab, ya dalam hal harokat. Ya, i'rab itu maksudnya marfu, mansub, majrur, dan majzum. Yang kedua dalam hal ma'rifah nakirah. Ya. Yang ketiga dalam hal jumlah. Yang keempat dalam hal jenis kelamin atau yang dimaksud dengan mudzakkar muannas. Ada sebagian kata-kata sifat dalam bahasa Arab yang tidak boleh ditanwin. Di antara seperti kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Contoh seperti kaslanu, jaw'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Baik. Jadi semua kata sifat yang diakhiri alif dan nun tidak boleh ditanwin. Semua domir itu ma'rifah, alif itu selamanya tidak bisa diharokati. Beda dengan alif dengan hamzah adalah alif itu tidak ada kepalanya. Hamzah itu ada kepalanya. Kemudian di sana kita akan dapati liuma. Ya, liuma itu merupakan dari zorof. Zorof zaman. Baik. Man apabila setelahnya ada kata yang beral, maka dibaca menjadi mani. Karena bertemu dengan sukun. Ya. Kemudian juga al-anah, itu artinya sekarang. Bisa ya, dia termasuk zorof zaman juga. Keterangan waktu. Kemudian alladzi, ya isim mausul. Kata sambung, ya, artinya yang, ya isim mausul. Ini isim mausul pertama dan dia digunakan untuk kata yang mufrad dan muzakkar. Ya. Jadi itu pembahasan tentang faidah di pelajaran ke-9. Ya, intinya adalah membahas tentang naat dan man'ut. Baik, tidak berlama-lama. Kita baca saja langsung diperhatikan dalam bukunya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ad-darsu Ad-darsu tasi', yaitu pelajaran ke-9. Ya, langsung saja kita baca. Ya, tafadhal. Bergantian seperti biasa. Baik, kita mulai dari Ummu Danil, tafadhal. Ya, ganti-gantian dengan di Maida. Ya, tafadhal. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Siapa pemuda ini? Dia adalah Abbas. Nah, Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas orang pedagang. Abbas orang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru. Hamid adalah seorang guru yang baru. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Ini apel. At-tufahu fakihatun nadidatun. Apel adalah buah yang lezat. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah burung pipit. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Burung pipit adalah burung yang kecil.
Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang bagus, yang indah. Nah, Ammarun talibun mujtahidun. Wa Muhammadun ada. talibun kaslan. Laisa Muhammad. Wa Mahmudun. Nah, wa Mahmudun talibun kaslanu. Ammar siswa yang rajin dan Mahmud siswa yang malas. Man anta? Ana talibun. Siapa kamu? Saya adalah seorang pelajar. Anta talibun jadidun? Apakah kamu pelajar yang baru? Naam. Ana talibun jadidun. Iya, saya pelajar yang baru. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Ini ya muhim pembahasan tentang naat man'ut ya. Kalau kita perhatikan semuanya, ya, naat itu menyesuaikan man'utnya. Ya, naat itu kata sifatnya, man'utnya itu kata yang disifati. Jadi kalau dari segi susunan, man'ut terlebih dahulu, lalu setelah itu naatnya. Kalau kita perhatikan contoh misalnya, Abbasun tajirun. Nah, yang disebut dengan naat di sini adalah tajir. Abbasun man'utnya. Tajir, dia mengikuti Abbas sebagai man'utnya dalam empat hal. Dalam hal i'rab, di sini marfu, marfu. Kemudian dalam hal eh, mudzakkar muannas, ya tajir mudzakkar karena man'utnya mudzakkar. Kemudian dalam hal ma'rifah nakirah. Ya, di sini tajir dalam bentuk eh la afwan, bukan abbasun tajir, tapi tajirun ghaniyun. Nah, ghaniyun nakirah, tajirun itu juga nakirah. Ya, tajirun ghaniyun. Kemudian setelah itu dalam hal jumlah di sini dalam bentuk mufrad. Taib. Nah, jadi jumlah yang dimaksud di situ adalah mufrad, musanna, kemudian jamak. Ya, jadi harus bersesuaian. Nah, terkadang naat itu ada yang nggak bertanwin. Ya, ada kalanya kata sifat itu tidak bertanwin seperti kaslanu. Ya, kaslanu itu kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun dan dia tidak boleh tertanwin. Jadi tolak ukur antara kesesuaian naat dengan man'ut itu bukan karena ada tanwin atau tidak. Ya, tapi apa? Karena dia nakirah atau ma'rifah. Di sini kaslanu meskipun nggak bertanwin, dia tetap nakirah. Jangan dihukumi ketika dia tidak adanya tanwin, lalu kita hukumi dia ma'rifah seperti yang kita sebutkan di pelajaran-pelajaran awal bahwa tanda-tanda tanda nakirah adalah bertanwin. Ya, bukan begitu. Ya, pola pikirnya. Tapi eh, kaslanu dia tetap kita katakan nakirah. Ya. Alasan yang tepat kenapa dia di sini tidak ditanwin karena dia kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Kata sifat diakhiri alif dan nun itu tidak boleh ditanwin. Baik, baik. Semuanya itu sama. Ya, contoh misalnya kesesuaian dari segi muannas. Contohnya nih. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Ladhidatun datangkan dalam bentuk muannas. Di sini tanda muannasnya apa? Adanya tak marbutah. Situ disesuaikan dengan fakihah yang datang dalam bentuk muannas. Baik. Ya. Baik. Ya, Anda rasa ini mudah sekali ya, insya Allah. Ini sangat sangat mudah sekali. Baik. Qala tamarin, latihan, latihan. Al-awwal iqra waktub. Iqra waktub, ya baca saja. Enggak usah tulis ya, kita baca saja. Baik, silahkan. Ya, kita mulai dari Anwar, tafadhal qra. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 48. Yang man hadzal rajulul nih? Eh, lah, 48, halaman 48. Oh, Yang 48. tamarin, nomor 1. Al-awwal Muhammadun talibun qadim.
qadimun. Nah, qadim. Terjem? Muhammad pelajar yang baru, pelajar baru. Enggak, qadim. Bukan Yang baru. Lawan dari jadid. lama, yang lama. Ya. Senior. Muhammad pelajar yang lama. Ya. Pelajar senior bahasanya. Baik, selanjutnya Fadhal Mudanil. Asani, adzalika rajulu mudarrisun jadidun, la huwa tabibun jadidun. Apakah lelaki itu seorang guru yang baru? Tidak, dia adalah seorang dokter yang baru. Ayo. Ahsanti. Ya, Fadhal. Lady Maida. Al-thalith. Hadza darsun sahlun. Ini pelajaran yang mudah. Iya. Kemudian ya, silahkan bergilir. Fadhal. Anwar. Ar-Rabi' Abbasin Enggak, Kaif Abbasin. Tiba-tiba Abbas. Abbasun. Abbasun tajirun syahirun. Nah, syahirun itu Syahirun. artinya apa? Terkenal ya, masyhur. Jadi gimana artinya? Abbas. Abbas dagang yang kenal. Iya. Selanjutnya, Al-Khamis, Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah seorang insinyur yang apa ini besar langsung kayak gitu. nah, boleh, besar boleh. Baik. As-sadis. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun. Bahasa Inggris, bahasa yang susah. Baik. Lanjut. Ya, Fadhal Qira Anwar. Nazar Nah, as-sabi' a'anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu seorang laki-laki yang kaya? ada jawabannya tuh, baca. La, ana rajulun faqirun. Tidak, saya laki-laki yang fakir. Saja. As-samin, Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo. Nah, Qahira, Kairo. 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 Kairo adalah kota yang besar. Ya, Santi. Selanjutnya, At-tasi'. A'anta mudarrisun qadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Apakah kamu guru yang lama? Bukan, saya guru yang baru. baik. Selanjutnya, Fadhal Anwar Qira. Al-ashir ahamidun talibun kaslanun. Kaslah. Kaslan. Kaedahnya, ingat kaedah. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun tidak boleh bertanwin. Nah, itu kaidah tuh. Gimana cara bacanya? Kaslanu. Nah, Ya. Apakah Hamid pelajar yang pemalas? La, huwa talibun mujtahid. Mujtahidun. Nah, Mujtahid.
Tidak, dia seorang pelajar yang mujtahid, Rajin. rajin. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, ya intinya mudah ya, insya Allah. Ya, yang penting perbanyak mufrodat, ya, terutama dalam pembahasan kata-kata sifat, karena kita akan dapati di sana, ya, yang namanya kata sifat dia biasanya berposisi sebagai naat. Ingat, syarat naat harus sesuai dengan man'ut dalam 4 hal. Nah, itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, as-tsani dha'fil faraghi fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Isilah pada titik kosong berikut di dalam jumlah berikut naat yang sesuai. Ya, silahkan. Tafadhal. Baca Mudanil. Al-awwal Khadijatu thalibatun mujtahidatun. Iya, ahsan, Khadijah barakallahu fiik. Ya, nggak usah diterjem, nggak usah diterjem. Selanjutnya dari Maida. Kho asani Khalidun tajirun ghaniyun. Nah, ahsan. Selanjutnya Anwar. Asal Nah, al-arabiyyatun kif, lughatun kif, ala Arabi al-arabiyyatun ditanwin. ya Lah, nggak boleh ditanwin, ada alif lam. lughatun sahlun. Gimana? Gimana? Sesuai gak? Disesuaikan. Al-arabiyyatu lughatun sahlun. Sahlun, ingat, harus sesuai dalam 4 hal. Naat harus sesuai dengan man'ut dalam 4 hal. Dalam hal i'rab, harokat, kemudian dalam hal muzakkar muannas, yang ketiga dalam hal ma'rifah nakirah, yang keempat dalam hal jumlah. Nah, kira-kira yang mana nggak sesuai itu? Lughatun sahlun. Nah, ada yang nggak sesuai di situ kira-kira? Lughatun mudzakkar atau muannas? Anwar. Muzakkar muannas. Muannas. Ya. Bukti muannas lughat di situ. Ada tamar butoh. Nah, kalau begitu harus sesuai naatnya dalam bentuk muannas pula. Jadi gimana? Al-arabiyyatu lughatun Kurang paham apa sih? Baik. Naat itu harus sesuai dengan man'ut dalam 4 hal. Ya. Yang pertama dalam hal i'rab. Maksudnya apa dalam hal i'rab? Ya, harus sama dari segi harokatnya. Ini untuk pemula ya. Kemudian yang kedua, dalam hal ma'rifah nakirah. Jadi kalau seandainya man'utnya nakirah, naatnya harus nakirah. Nah, tanda-tanda nakirah tuh ada tanwin. Oke. Atau man'utnya ma'rifah, maka naatnya ikutan ma'rifah. Kemudian yang ketiga dalam hal mudzakkar muannas. Kalau man'utnya mudzakkar, naatnya ikutan mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, naatnya ikutan muannas. Kita telah sebutkan tadi bahwa man'ut itu kata yang disifati, naatnya naatnya sebagai sifatnya. Jadi kalau seandainya man'utnya itu adalah mudzakkar, maka naatnya harus ikutan mudzakkar. Jadi kalau man'utnya muannas, maka naatnya harus muannas. Nah, bagaimana cara kita memuannaskan sebuah kata? Kan sudah kita sebutkan ciri-ciri muannas. Baik. Yang pertama, adanya tak marbutah. Yang kedua, nama perempuan atau sifat perempuan. Yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Yang keempat, kata yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Yang terakhir dari segi jumlah. Ya, kalau man'utnya mufrad, maka naatnya harus bermakna mufrad. Mufrad itu 1. Kalau man'ut bermakna 2, kasih bermakna 2 naatnya. Kalau bermakna 3 dan seterusnya kasih yang bermakna 3. Baik, berarti dari yang antum jawab tadi, ya Anwar, al-arabiyyatu lughatun sahlun. Dan yang mana keliru kira-kira? Dari segi apa yang keliru tuh? Enggak tahu Nasar. Baik. Itu kelirunya dari segi Harap. mudzakkar muannas. Dari segi muannas itu kenapa? Lughatun itu muannas. Apa bukti muannasnya? Adanya tak Marbutoh. marbutah. Nah,
Maka demikian juga datangkan naat yang berbentuk muannas pula. Taib. Nah, kata sifat itu biasanya untuk membentuk dia muannas dengan menambahkan tak marbutah. Taib. Mujtahidun, mujtahidatun. Syahirun, syahiratun. Tawilun, tawilatun. Taib. Ila akhiri. Berarti al-arabiyyatu lughatun. Kaif? Naatnya Sahlah. dibaca semua harokatnya, jangan diwakaf. Sahlatun. Nah, hadza huwal murad. Ini yang dimaksud. Paham ya? Ya, ya. Jelas ya? Berarti untuk menjadikan sebuah kata sifat itu muannas, tinggal menambah tak marbutah saja. Bisa dipahami ya? Ya, bisa, Bang. Baik, labas. Ya, selanjutnya. Fadal. Kemudian الرابع العصفور طائر صغير. ayo. Baik. Terus selanjutnya. Jadi Maidah. Al-khamis. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Baik. Terus selanjutnya. Ya, Anwar, fadal. As-sadis. Ana mudarrisu. Kenapa nggak Jadi, ditambahin mudarrisunya? ana mudarrisun jadidun. Ayo. Ahsan. Baik. Terus selanjutnya. Ya, kemudian fadal. السابع محمد طبيب شهير. Iya. Ahsan. Ya, selanjutnya. As-samin. Al-inkiliziyatu lughatun suba' su'batun. Sa'batun. Su'batun. Nah, asalnya itu sa'bun. Sa'bun lawan dari sahlun. Baik, labas. Fadal selanjutnya. Anwar. Asa At-tasi' anta talibun jadidun. Tadi jadid udah tadi. Yang lain. Anta talibun ghaniyun. Masya Allah. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Selanjutnya. العاشر القاهرة مدينة كبيرة. Baik. Ahsantum barakallahu fiikum. Jelas sampai sini ya penggunaan naat atau kata sifat ya. Antum dan antunna bisa salin ya. Buku catatan yang telah kita catat faedahnya tadi di grup ya. Baik, labas. Baik, selanjutnya as-salis, tamrinus salis, da' fil makanil khali fil jumalil atiyah man'utan munasiban. Nah, kalau tadi naatnya yang kosong harus diisi, sekarang man'utnya yang kosong harus diisi. Nah, faddal. Siapa tadi? Terakhir. Iya, faddal Dede Maida. Al-arabiyyatu lughatun Al-awwal. sahlat. La tans. Al-awwal. Nah, la tans. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Nah, selanjutnya. As-sani ana mudarrisun qadimun. Ayo. Terus. الثالث عمار تاجر غني. Nah, terus. Ar-rabi' hadha babun maksurun. Masya Allah. Terus. Al-khamis Faisal ini. Nah, Faisalun. Faisalun talibun kaslanun. Nah, كيف القاعدة كسلان. Ya. Faisalun Hmm. talibun kaslan. Kasla. Ini kata sifat ya, Ustaz. Ah, Ini kaslan kata sifat. Nah, kata sifat kaslan. Kaslanu. Nah,
Nah, itu ingat kaidahnya. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Nah, udah kita sebutkan tadi ada beberapa kata sifat ya. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun itu tidak boleh tertanwin. Tidak boleh tertanwin. Bukan berarti, bukan bermaksud dia berbentuk ma'rifah, bukan. Jangan salah paham ya. Yang kita sebutkan di awal pembahasan dari pelajaran 1, pelajaran 2, ya. Ya, di awal pelajaran bahwa ma'rifah itu tandanya dengan alif lam, nakira tandanya dengan tanwin. Ya, bukan demikian ya. Jangan ambil kesimpulan bahwa kalau nakira bertanwin berarti kalau nggak bertanwin nggak nakira. Berarti dia ma'rifah. Bukan. Dia tetap nakira. Hanya saja dia berbentuk kata yang diakhiri alif dan nun. Kata yang akhir dari tenun itu kaidahnya kata sifat yang diakhiri alif dan nun itu tidak boleh ditanwin. Rabi ikra. Ya, kaslanu, jaw'anu. Kaslanu artinya malas, jaw'anu itu artinya lapar, atsyanu haus, ghadbanu marah, mal'anu penuh. Baik. Nah, itu semuanya kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya, antum perhatikan semuanya itu tidak tertanwin. Baik, tidak tertanwin. Ya, coba baca, fadhal. Nah, eh, siapa selanjutnya? Ya, Al-awwal, ana jaw'anu. ya. Saya lapar. Arti kan? Tarjimi. Saya lapar. Ya. Astani, anta jau'anu? La, ana atasyanu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Fadhal, Qur'an Anwar. Sadis, dimazal mudarrisu dimazal mudarrisun ghadbanul yaum Itu al-yauma bacanya. ya. Al-yauma di mana Limadha. Kenapa? di mana apa artinya lupa nada. Kenapa? Kenapa guru marah ya? Al-yauma. Kita singgung tadi bahwa al-yauma artinya hari ini. Ya. Kenapa guru marah hari ini? Baik. Jadi al-yauma, bedakan ya. Al-yauma dengan yaumun. Yaumun artinya hari. Ya, umum ya, hari. Tapi kalau dikatakan al-yauma itu mengisyaratkan hari yang sedang berlangsung, hari ini. Baik. Ya. Dan kalau dia al-yauma dengan harokat fathah, mansub, berarti dia termasuk zorof zaman. Termasuk zorof zaman, dan dia mansub dengan harokat fathah, keterangan waktu. Tapi kalau dia yaumun, artinya apa? Hari. Artinya hari. Misalnya, hadza yaumus sabti. Ini hari Rabu. Ya. Hari Sabtu. Tamam. Baik, selanjutnya. Tafadhal. Ar-rabi' al-kubu mal'anu. Gelas itu penuh. Ayo, ahsanti barakallahu fiik. Ya, di situ perhatikan selanjutnya di halaman setelahnya al-kalimatul jadidah itu kosakata baru. Ya, bisa saling ke buku mufradat ya. Al-lughatu. Al-lughah artinya adalah bahasa. Syahirun itu terkenal. Al-madinatu kota. At-ta'iru burung. Al-yaumah hari ini. Kaslanu malas. Jaw'anu jaw'anu lapar. Atsyanu haus. Mal'anu penuh. Ghadbanu marah. Al-usfur burung pipit. Al-yauma. Afwan, ini berarti al-yaumu. Ini al-yauma. Nah, ini dia baru al-yauma. Harokat fathah artinya hari ini. Berarti ini al-yaumu. Hari. Bedakan al-yaumu dengan al-yauma. Kalau al-yaumu itu
Hari biasa, gitu. Hari umum. Tapi kalau al-yauma, hari ini, hari yang sedang terjadi. Seperti firman Allah Ta'ala, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala gunakan di awal ayat, ya, al-yauma, begitu. Baik, ya, sampai sini ya. Baik. Ya, di situ ada selanjutnya B. Nah, kali ini membahas tentang naat yang berbentuk ma'rifah. Naat-naat yang berbentuk ma'rifah. Kalau tadi naat-naat yang berbentuk nakirah, sekarang naat-naat yang berbentuk ma'rifah. Ya, silahkan dibaca ya secara bergantian saja, satu baris, satu orang. Fadal, giliran siapa tadi? Jadi Mida ya, Fadal. Ya. Ainal mudarrisu, di mana guru? Oh, jawab lagi. Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Terus selanjutnya, Anwar. Wa ainal mudarrisul ja- wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru baru? Huwa inda huwa indal mudiru, dia di Indal mudiri. Mudiri. Inda mudiri, dia di sisi kepala sekolah. Terus, Aina talibul jadidu? Di mana pelajar yang baru itu? Zahaba ilal maktabati, telah pergi ke perpustakaan. baik. Nah, itu ya, mau diperhatikan sebentar. Pada kalimat dhahaba itu fi'il madhi ya. Dhahaba itu fi'il madhi. Ingat bahwa setiap fi'il pasti mengandung fa'il. Nah, di sini fa'ilnya dia tidak ada terlihat secara zahir. Kita katakan fa'ilnya tersembunyi. Gitu. Jadi kalau kita mengartikannya gunakan kata dia. Nah, kalau saya nggak ada yang terlihat jelas, gunakan kata dia. Dia telah pergi ke perpustakaan. Jelas ya? Saya labas. Fathal soalnya. Man dzalika ar-rajulu tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati. Siapa itu laki? Ya benar. Gimana? Siapa itu Nah, ingat laki-laki? kaidah badal. Ingat kaidah badal. Oh, ya. Kata yang terletak setelah alif lam Siapa? dinawali dengan ism isyarah. Oh ya. Siapa laki-laki yang tinggi itu Iya, yang dibalik. siapa Kharaja. laki-laki yang tinggi itu yang keluar ya yang keluar Nah, sekarang dari sekolah. ayo. Labas. Ahsan barakallahu fiik. Kharaja artinya keluar. Ya, dia fi'il madhi ya. Fi'il madhi, kharaja artinya keluar. Ya, selanjutnya, Fadhal. Itu ada jawabannya, Zak? Oh iya, ada jawabannya, Afwan. Fadhal, Dede Midah. Wal mudirul jadidu, dia kepala sekolah yang baru. Ayo. Ahsan barakallahu fiik. Selanjutnya, Wa manil waladu saghiru alladhi kharajal ana minal fasli. Dan dan dari dan dan siapa anak laki-laki kecil itu yang telah keluar sekarang dari kelas? Huwa benul mudiri jadidi, dia adalah kepala sekolah baru. iya. Ahsan barakallahu fiik. Masya Allah. Selanjutnya, Afwan Ustadz, itu ada huwa benu ya, artinya. huwa benuh. Ya, Dia anak mudir yang baru.
Mudir, apa arti mudir? Kepala sekolah. Ya, dia anak apa? Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki, kepala sekolah yang baru ya. Baik, Hasan. Selanjutnya, Liman tilka sayyaratul jamilatu. Punya siapa mobil yang bagus itu? Hiya lil mudiril jadidi. Dia punyanya kepala sekolah yang baru. baik. Selanjutnya, Liman hadzal kitabul kabiru? Ahwa lil mudarrisi? Milik siapa buku yang besar ini? Apakah buku ini milik guru? La, walid talibil jadidi. Bukan, buku itu milik pelajar yang baru. iya. Saya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ainal mu'allaqatu ainal shaghir. mil'aqatu. Oh ya. Ainal mil'aqatu shaghiratu. Di mana gelas yang kecil itu? Al-mil'aqah. Di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kub. Fil kubu. Ada huruf jar. Hiya Fil kubi. Nah, al-kub. Artinya gelas ya. Kub artinya gelas. Coba artikan. Di dalam gelas. Iya. Terus selanjutnya. Ainal kursiyul mak Ainal kursiyul maksuru. Di mana kursi yang patah itu? Huwa hunaka. Kursi itu di sana. Iya. Ahsantum barakallahu fikum. Ya. Jadi inti dari hiwar ini adalah atau percakapan ini yaitu pembahasan tentang naat yang datang dalam bentuk ma'rifah. Kalau tadi naat yang datang dalam bentuk nakirah, kali ini naat yang datang dalam bentuk ma'rifah. Baik. Kalau kita perhatikan semuanya naatnya datang dalam bentuk ma'rifah. Kenapa? Karena mengikuti man'ut yang juga dalam berbentuk ma'rifah, dalam bentuk ma'rifah. Jelas ya? Baik, baik. Ya. Insya Allah mudah, insya Allah. Yang penting dihafal kaidahnya supaya tidak lupa dipraktikkan. Qala tamarin. Al-awwal ikra waktub. Ya, faddal. Selanjutnya. At-tabibul jadidu fil Al-awwal. al-awwal. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Dokter yang baru di rumah sakit dan dokter yang lama di mustawsafi. Klinik bukan Ustaz? Ya. Mustawsaf itu bisa kita artikan klinik ya. Mustawsafi. Klinik atau apotek atau rumah praktik itulah. Ya, atau rumah praktik. Klinik biasanya kita artikan. Tabas. Ya, selanjutnya. Asani al-qalamul maksura Oke. ala al-qalamul maksura. Kenapa maksuro? Ingat naatnya. Harus mengikuti i'rabnya. Al-qalamul maksuru. Nah. Al-qalamul maksuru. Ya, al-qalamul maksur alal maktabi. Tarjim. Ya. Pena yang patah di atas buku. Di atas apa? Meja. Nah. Selanjutnya. Al-thalith al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas angin yang baru itu di kamar yang besar itu. Nah. Ahsan. Terus. Ar-rabi' al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Iya. Masya Allah. Terus. Al-khamis al-waladu tawilun. Kif.
Jangan ditanwin. Ada alif lam Afwan. mim. Al-waladu tawilu al lil alladhi kharaja minal fasli al-an talibun minal apa nih? Talibu manil Minal. Kuwait. Ya. Kuwait di situ. Ya, Kuwait. Baik, labas. Coba artikan. Anak laki-laki yang tinggi itu adalah anak laki-laki yang tinggi itu telah keluar dari kelas. Sekarang pelajar yang di Kuwait, dari Kuwait. Baik, insyaallah. Terus. As-sadis. Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya di sekolah SMA. Ya, as-sanawiyah berarti SMA ya, sekolah menengah atas ya. Berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau kita di sini sanawiyah itu sekolah SMP. Ya, tapi kalau di Arab tuh sanawiyah itu udah SMA. Lalu apa di sana sedikit SMP-nya? Sedikit SMP itu disebut dengan mutawassithah. Kalau SD-nya ibtidaiyah, SMP-nya mutawassitatun, kalau mutawassithah, SMA-nya baru as-sanawiyah. Jelas ya? Jadi jangan salah paham. Baik, labas. Contoh soalnya. ذهب الرجل Nomornya. الفقير السابع ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. Telah pergi laki-laki fakir itu ke al-wazir. Apa Ustaz ya? Wazir. Nah, taib. Wazir itu Al-wazir artinya itu apa? menteri. Oh, Wazirun artinya menteri. menteri. Kalau nggak salah udah lewat belum ya? Belum lewat ya. Taib. Wazirun artinya menteri. Ilal waziri. Taib. Selanjutnya. Sultan. As-samin jalasa talibul jadidu khalfa Khalfa. Hamidu. Ingat kaidahnya. Hah? Hamid. Kata yang terletak setelah zorob makan. Majrur mudhafun ilaih. Hamidin. Nah. Hamidin. Terus tarjim. Telah duduk pelajar yang baru khalfa di belakang. Di belakang. Depan belakang. Di belakang Hamid. Khalfa belakang. Amama depan. Ya, selanjutnya. At-tasi' as-sikinul kabiru hadun jiddan. Pisau yang besar itu sangat tajam. Hadun artinya tajam. Terus selanjutnya. Al-ashir. Man hadzal waladul qasiru huwa binul mudarrisil jadidi. Siapa laki-laki yang pendek ini? Dia anak laki-laki As-saghir. Qasir. Oh, qasir di situ ya. Di buku qasir. Oh iya, afwan. Nah, labas. Ya, coba baca ulang, terjemah ulang. Siapa anak laki-laki yang pendek? Pendek ini dia anak laki-lakinya guru yang baru. Masya Allah. Baik ya, mungkin beda cetakan ya. Ini yang saya pakai di PDF yang warna merah sepertinya. Ya, yang warna merah. Nah, wallahu a'lam. Tapi nggak apa-apa. Ya, al-muhim paham tentang pelajaran. Baik, berarti alhamdulillah bagus semua. Cuman yang kita sayangkan peserta yang tidak hadirin ya, mereka ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, kita ada rekaman ulangnya. Baik, gambaran kedua, asani imla fil faraghi fi ma yali
bin na'ti alladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al 'inda al-luzumi. Eh, artinya adalah isilah pada tempat kosong berikut, titik-titik kosong berikut, dengan naat yang ada di dalam kurung setelah memberikan al ketika ma'rifah. Ya, jadi kasih naat yang sesuai dengan yang ada dalam kurung. Baik, kasih naat yang ada dalam kurung. Ini insya Allah mudah sekali ya. Ini insya Allah mudah sekali. Nah, mungkin ini karena waktu sudah terbatas ya. Ini jadi PR menulis saja. Ya, saya harap ya, kalau bisa malam ini dikerjakan. Malam ini dikerjakan. Ya, satu ini aja. Mohon ditulis, setelah itu dipoto. Baik, foto kirim ke grup. Ya, kirim ke grup. Ya, kirim ke grup saja. Paham ya? Ini mohon dikasih garis supaya jelas. Atau dikasih dilingkari atau digarisi supaya jelas mana yang naatnya. Baik, saya mohon dikerjakan. Ditulis ya dengan baik dan benar. Baik. Kemudian yang terakhir as-salis iqra, bacalah. Ya, kali ini membahas tentang isim mausul. Sekilas tentang isim mausul. Isim mausul itu adalah di dalam bahasa Arab itu artinya kata penghubung. Nah, isim mausul itu dia punya lafaz-lafaz khusus. Nah, lafaz yang pertama sekali kita akan pelajari itu adalah alladzi. Alladzi artinya yang. Dan alladzi itu penggunaan untuk mudzakkar. Bagaimana cara kita mengetahui? Lihat aja kepada kata yang sebelumnya. Kalau kata yang sebelumnya mudzakkar, maka kita gunakan alladzi. Lalu apa lafaz untuk muannasnya? Nanti ada pelajarannya insyaallah. Paham ya? Yang terpenting kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang alladzi. Tentang alladzi. Jelas sampai sini ya? Baik, coba kita baca. Fadhal. Siapa soalnya yang tadi baca? أنا أسف. Ya, fadhal. الأول الطالب الذي الطالب الذي خرج من الفصل الآن من Indonesia. Pelajar yang telah pergi dari kelas. Kharaja. Pelajar yang telah keluar dari kelas sekarang berada di Indonesia. Berada. Min. Min dari Indonesia. Ya, berasal dari Indonesia. Baiklah, Mas. Baik, selanjutnya. الثاني الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Buku yang di atas meja itu punyanya Pak Guru. Iya. Ahsan. Selanjutnya. الثالث لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. Milik siapa pulpen yang bagus ini yang di atas meja? Iya. Ahsan. Terus, lagi lanjut. الرابع البيت الكبير للذي Hah? في Al-Baitul Kabirul. البيت الكبير للذي Alladzi. Enggak ada alam di situ. Alladzi. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. Rumah yang besar itu berada yang berada di dalam yang ada di jalan itu adalah al-wazir, milik ahli wazir, yang punya menteri. iya. Selanjutnya. الخامس السرير الذي في غرفة خالد السرير الذي في غرفة خالد Nah, مكسور. Tempat tidur yang di kamarnya Khalid patah. iya. Ahsantum barakallahu fikum. Jadi jelas ya berarti untuk pembahasan isim mausul. Ya, saya harap jelas semua insyaallah. Nah, ya, adapun untuk faedahnya sudah kita catat, mohon disalin aja ke buku catatan khusus untuk faedah atau buku panduannya ya.
Baik. Berarti dengan ini selesailah. Kita baca dulu dalam kotak loh. Baitun jadidun. Baitun man'ut. Jadidun na'at. Jadi kalau dari segi susunan, ya susunan itu man'ut yang terlebih dahulu, baru setelah itu na'at. Ya, baru setelah itu na'atnya. Paham ya? Dia harus sesuai dengan dalam 4 hal. Harus sama-sama dari segi i'rab, dari segi ma'rifah nakirah, dari segi mudzakkar muannas, dan dari segi jumlah. Dari segi jumlah. Ya. Yang dimaksud dengan mudzakkar muannas itu yang kita sebut dengan jenis kelamin. Namun itu kita perjelas lagi buat dalam kurung mudzakkar muannas. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata baru. Al-maktabatu, al-maktabah. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Ya, baik. Al-ana, ya, bisa dicek ya. Seperti yang nggak ada di buku kuning. Ya, bisa dicek di buku Di buku ya, lihat di di buku yang ada. di PDF aja tengok ya. Ya, di buku kuning nggak ada al-kalimatul jadidah, tapi di buku merah ada. Nggak apa-apa. Ya, silakan lihat di PDF. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-ana artinya sekarang. Al-mirwahatu artinya kipas angin. Al-mustawsaf. Al-mustawsafu ya, klinik. Artinya klinik. Al-madrasatu as-sanawiyatu. Ya, sekolah menengah atas. Al-waziru menteri. Syahirun terkenal, ya, masyhur. Hadun itu artinya tajam. Nah, itulah kosakata baru hari ini yang jangan lupa disalin ke buku mufradat. Baik. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dengan ini kita tutup majelis kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanyakan? Awan Ustadz mau bertanya. Ya. Berarti yang kata sifat kayak goksban, gaya jawanu, kaslanu itu nggak bisa dialif lam. Eh, baik. Secara asal, setiap kata itu dalam kondisi nakirah. Paham ya? Dalam kondisi nakirah. Hukum asal sebuah kata dalam bahasa Arab itu adalah nakirah. Dan hukum asal tanda nakirah itu adanya tanwin. Ini kita sepakat ya. Namun ternyata di sana ada beberapa kata yang dia nakirah namun nggak bertanwin. Dia nggak ada tanwin tapi tetap kita katakan nakirah. Ya, seperti apa? Itu tadi kata sifat. Kaslanu yang diakhiri dengan alif dan nun, maka dia tidak boleh ditanwin. Pertanyaannya, apakah boleh kita tambahkan alif lam di situ? Kita katakan boleh. Boleh ya? Baik, boleh kita tambahkan alif lam di situ. Tentunya nanti akan ada hukum-hukum khusus. Ya, hukum-hukum khusus untuk di pembahasan-pembahasan berikutnya insya Allah. Tapi itu saat ini kita katakan apakah boleh menambahkan alif lam pada kata-kata sifat yang diakhiri alif dan nun seperti kaslanu, jawa'anu. Kita katakan boleh. Jadi al-kaslanu. Ya, al-kaslanu. Ya. Baik. Contohnya seperti apa misalnya? Hadar rajulu kaslanu fil apa misalnya? Hadar rajulul kaslanu min Indonesia misalnya. Hadar rajulul kaslanu min Indonesia. Boleh. Jelas ya? Nah, ada lagi Syukran Ustaz. ada lagi yang mau tanyakan? Ustaz, ini tugasnya ini boleh ditulis di buku besarnya aja, kemudian foto Ustaz. Boleh. Atau dicatat. Ya, kalau Anda nggak paksa ya. Tapi kalau nggak mau capek nggak apa-apa tulis buku latihan, buku besarnya. Tapi kalau mau melatih untuk menulis ya lebih bagus ya. Afdolnya tulis di buku latihan. Jadi supaya terbiasa tangan kita menulis dengan bahasa Arab. Paham ya? Nah, manfaatnya antum sendiri yang merasakan, bukan saya. Yang saya minta yang penting ada jawabannya. Jelas sampai sini ya? Nah, itu kembali ke pilihan antum masing-masing. Jelas ya? Baik. Syukur Ustaz. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Satu lagi Ustadz Afwan yang di halaman 51. Ya.
Ana mau tanya misalkan nih ada yang kemarin nomor satu yang Iqra Waktub itu yang nomor dua misalkan yang nomor dua yang Al-Qalamul Maksuru 'alal Maktabi itu kan kayak kedudukannya itu apa Ustaz? Kalau misalkan Al-Qalamu itu mubtada misalkan ya. Khobarnya yang mana itu? Tahib. Khobarnya itu alal maktabi. Khobarnya itu Berarti alal maktabi. Maktabi. Berarti kalau ayat al-maksurunya apa dia? Al-maksuru dia sebagai naatnya. Posisinya sebagai Oh, naat. naat. Jadi bisa kita katakan bahwa man'ut tahib itu posisi kedua yang tidak disebutkan secara i'rab ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasan i'rab nanti. Jadi al-qalamu mubtada, al-maksuru kita katakan naat gitu. Pena yang rusak itu alal maktabi. Nah, alal maktabi ini sebagai khobar. Karena kita katakan bahwa khobar itu penyempurna kalimat dari mubtada. Jelas ya? Meskipun tanda khobar, kita bahwa khobar marfu dengan harokat domma. Baik, cuman di sini mana kok nggak ada harokat domma di sini alal maktabi. Kita katakan anggap sajalah tersembunyi gitu. Jelas ya? Berarti al-qalamu itu dia punya dua ini ya, mubtada Iya. sama naat gitu. Nah, mubtada sekaligus sebagai man'ut. Man'ut. Ya. Iya, man'ut. Al-maksurunya naat. Al-maksurunya naat Ya. gitu. Cuman posisi man'ut dia kita katakan dia posisi kedua. Ya, dia nggak terlalu dibutuhkan untuk disebutkan. Yang perlu disebutkan itu adalah mubtada'nya. Al-qalam mubtada karena setiap kata ma'rifah yang mengawali sebuah kalimat dia pasti mubtada. Nah, gitu. Dan itu berlaku pada semua hal. Pada berlaku semua hal. Misalnya seperti contoh yang masyhur, Zaidun fil fasli misalnya. Zaidun fil fasli. Situ Zaidun dia jelas mubtada. Mana khobarnya? Kita katakan khobarnya fil fasli gitu. Jelas ya? Terus Zaidun fit dari ila akhir. Meskipun kalau kita potong-potong satu-satu, Zaidun mubtada, fi huruf jar, al-fasli isim majrur yang dimasuki fi gitu. Tapi tetap kita katakan anggap sajalah fil fasli sekaligus itu sebagai khobar. Jelas sampai sini ya? Baik. Oh, salah. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada, mohon malam ini juga saya tunggu ya. Malam ini juga saya tunggu dan saya akan periksa. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kita tunggu, kita tutup dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam.